Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah, tak henti-hentinya kita ucapkan atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat yang akan memberikan kepada kita kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian salawat dan salam juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama kita serta kaum muslimin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita diberikan keistiqomahan untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk insyaallah pada hadis yang ke-9. Ya, saya kira kita sudah cukupkan di hadis ke-8 kemarin. Insyaallah kita masuk pada hadis yang ke-9. Saya bacakan, kemudian mungkin saya akan mengambil waktunya untuk membahas biografi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah. Ya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian di dalam lafaz Muslim lebih lengkapnya bisa kita baca juga. Kalau ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam lafaz Muslim dari Abu Hurairah mengatakan khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah kepada kami. Faqala, maka Rasulullah dalam khutbahnya mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad faradallahu al-hajja 'alaikum fahajju. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah haji, maka berhajilah. Faqala rajulun, maka seorang laki-laki bertanya, akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun kami berhaji? Apakah diwajibkan setiap muslim setiap tahun menunaikan ibadah haji? Ini pertanyaan dari sahabat. Fasakata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Hatta qalaha thalasan, sampai orang yang bertanya itu 3 kali bertanya. Ya. Diamnya Rasulullah itu punya makna. Tapi yang bertanya juga belum memahami maksud diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanya sampai ketiga kalinya. Akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am, kalau saya katakan iya, la wajabat, maka Allah akan wajibkan setiap tahun. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu melakukannya. Ya. Zaruni ma taraktukum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tinggalkan aku pada apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Jadi apa yang aku perintahkan lakukan, apa yang aku larang larang. Apa yang aku larang tinggalkan, cukup. Tidak usah banyak bertanya. Ya. Zaruni ma taraktukum. Tinggalkan saja apa yang aku tinggalkan untuk kalian.
Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ini dalam Sahih Muslim. Karena orang-orang terdahulu itu dibinasakan itu karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka kepada nabi-nabi mereka, setelah itu mereka menyelisihinya. Setelah itu mereka menyelisihinya. Fa idza amartukum bi syai'in, apabila saya perintahkan kepada kalian dengan sesuatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka silahkan lakukan semampu kalian. Itu kalau apa? Kalau perintah, kerjakan semampu kalian. Wa idza nahaitukum anhu au an syai'in fada'auhu, dan apabila aku larangkan sesuatu kepada kalian maka tinggalkan semuanya. Sudah banyak faedah yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian. Secara ringkas bahwa hadis yang singkat tadi yang kita dapatkan dalam matan Arba'in ini lengkapnya seperti tadi. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah menyampaikan tentang kewajiban haji. Seorang laki-laki ini bertanya sampai 3 kali, apakah setiap tahun kami menunaikan ibadah haji? Rasulullah terdiam karena dikhawatirkan ibadah haji itu akan menjadi wajib setiap tahun. Maka Rasulullah diam. Karena kalau Rasulullah SAW mengatakan na'am, maka Allah akan wajibkan setiap tahun. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa binasanya orang-orang terdahulu karena banyaknya bertanya tentang persoalan-persoalan kepada nabi-nabi mereka. Setelah itu pertanyaan itu tidak dilaksanakan oleh mereka ketika nabi mereka memberikan keterangan dan penjelasan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menjelaskan lebih jauh, karena ada syarah dari Imam An-Nawawi dan Syekhul Islam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala yang insyaallah kita ambil faedahnya. Sedikit kita ambil biografi daripada Abu Hurairah. Siapa lagi Abu Hurairah kemarin? Iya, Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, sekitar 5.300-an hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Hurairah adalah sahabat yang cerdas. Ya, banyak di antara sahabat itu belum bisa menulis, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa baca dan menulis. Dan sahabat banyak, tapi Abu Hurairah bisa menulis. Abu Hurairah termasuk orang yang cerdas, bisa menulis. Makanya Bapak Ibu sekalian, bodoh itu bukan tergantung orang itu tidak baca dan menulis. Itu dalam makna Islam. Dalam makna syariat Islam, bodoh itu bukan orang yang tidak bisa baca tulis. Karena ternyata Rasulullah SAW adalah orang yang paling cerdas sepanjang zaman sampai hari kiamat, dan Rasulullah tidak bisa baca dan menulis. Ya. Tapi orang bodoh adalah orang yang tidak mengenal Tuhannya. Makanya sebelum Islam datang disebut dengan zaman jahiliyah. Jahil artinya bodoh. Bodoh artinya di sini adalah zaman di mana orang-orang pada waktu itu tidak mengenal Tuhannya. Zaman di waktu itu orang-orang tidak mengenal Tuhannya. Maka itu disebut orang bodoh. Makanya sampai hari ini kalaupun sampai pengetahuan ada akademiknya misalnya sampai derajat profesor, tetapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintah Allah, bahkan lebih banyak melaksanakan larangan-larangan Allah, maka sesungguhnya dialah yang paling bodoh. Karena kebodohan itu Bapak Ibu sekalian adalah yang tidak mengenal Tuhannya, dan yang paling cerdas adalah orang yang paling mengenal Tuhannya. Makanya ilmu itu Bapak Ibu sekalian yang ada, Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Artinya ilmu itu adalah
dalam hukum syariah. Ini kita membahas dalam hukum syariah, bukan dalam urusan duniawiyah. Kalau urusan duniawiyah tidak ada hubungannya, ya, tidak ada hubungannya dengan qala Allah wa qala Rasul. Tetapi masalah urusan ukhrawiyah, akhirat atau agama, syariat Allah, adalah orang yang paling cerdas, adalah orang yang paling mengenal Tuhannya. Siapa Abu Hurairah? Tadi kita sebutkan satu, adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun bersama Nabi? Sangat singkat Bapak Ibu sekalian, hanya sekitar 3 sampai 4 tahun. 3 tahun lebih, tidak sampai 4 tahun. Karena Abu Hurairah masuk Islam itu di tahun ke-7 setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya. Dan 10 tahun Rasulullah di Madinah, Rasulullah wafat. Jadi bersama Rasulullah itu hanya 3 tahun, paling lebih sedikit. Tapi bisa menjadi sahabat Rasulullah yang paling banyak hafalan hadisnya, paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, umurnya kira-kira 78 tahun. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat dulu namanya. Nama aslinya siapa? Ada yang tahu nama aslinya Abu Hurairah? Ya. Nama aslinya adalah Abdus Syams. Di zaman jahiliyah namanya Abdus Syams. Abdu artinya hamba, Syams artinya matahari. Jadi artinya kalau diartikan namanya hamba matahari. Jadi Abdus Syams. Sampai ketika masuk Islam, karena masuk Islamnya juga di Yaman. Bukan di depan Rasulullah, tapi dia sudah masuk Islam di Yaman, ya. Jadi masuk Islam di tangannya yang bernama Tufail bin Amri Ad-Dausi. Diislamkan oleh Tufail bin Amri bin Ad-Dausi. Jadi Abu Hurairah ini orang Yaman, Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah masuk Islam, maka dia berhijrah ke Madinah. Ketemulah Rasulullah di sana. Setelah ketemu Rasulullah, maka ditanya namanya, siapa namanya? Katanya Abdus Syams. Ya, Abdus Syams, hamba matahari. Boleh enggak kita berikan nama Abdus Syams, hamba matahari? Tidak boleh. Maka Rasulullah ganti nama itu menjadi Abdurrahman, hamba Allah yang maha pengasih atau maha penyayang. Maka namanya setelah masuk Islam sebenarnya Abdurrahman, bukan Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini adalah julukan kepada dia karena dari sejak zaman jahiliyah sampai setelah dia masuk Islam, beliau suka dengan kucing. Ketika Rasulullah melihat dia suka bermain dengan kucing, maka Rasulullah SAW memanggilnya belum dikatakan Abu Hurairah, Abu Hirri, ya, Abu Hirri. Ternyata Abu Hurairah itu sudah biasa juga dipanggil oleh waktu dia masih anak-anak dulu di zaman jahiliyah. Tetapi baru Abu Hurairah ini kemudian populer namanya setelah dia masuk Islam. Karena ditambah lagi Rasulullah memanggil dia Abu Hirri. Hirri itu artinya kucing laki-laki, kucing jantan. Ya. Kalau Hirrah, kucing betina. Tetapi kucing yang dia suka itu bukan juga kucing besar-besar Bapak Ibu, tapi kucing, anak-anak kucing. Maka Hurairah itu bukan hanya Hurairah itu ismut tasghir dalam bahasa Arab, kecil. Jadi kalau saya katakan Bapak Ibu sekalian dalam bahasa Arab ini namanya apa? Kitabun, artinya kitab, buku yang besar. Kalau saya mau buku saku, bukan kitab lagi namanya, tapi kutaibun. Ya. Maka karena Abu Hurairah suka dengan kucing, ya, maka disebutlah Abu Hurairah. Hurairah ini ismut tasghir karena memang kucing yang suka dia main-main ini adalah kucing kecil-kecil. Ya.
Itu ada teman saya itu semenjak kami di Sudan, kalau dapat kucing, ada di Stiba, Ustadz Bukron Usman, beliau dosen di Stiba. Ya, beliau senior saya di Sudan itu, saya ingat sekali. Setiap kita jalan kemudian menemukan kucing itu dia bawa sampai di mana dia berhenti dia simpan. Jadi kalau dapat di pintu gerbang universitas itu dia bawa sampai ke dapurnya. Di dapur dia ulus-ulus sambil kita menunggu waktu makan. Karena kita punya dapur sendiri untuk orang Indonesia. Ya, di samping itu juga kita mengambil makanan di qa'ah, ya, yaitu dapur umum. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi Abu Hurairah ini julukan, bukan nama aslinya. Sekali lagi nama aslinya siapa? Abdus Syams. Itu namanya di zaman jahiliyah. Setelah masuk Islam, Abdurrahman. Kemudian dijuluki Abu Hurairah. Ya, bapak kucing. Ya. Karena kucing kecil-kecil maka dia bapak. Beliau bapaknya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat sedikit demi sedikit, ya, kita lihat tentang kehidupan Abu Hurairah. Disebutkan di sana, waqad inqata al-fata ad-Dausi li hikmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa suhbatihi. Ya. Ketika ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia masih sebagai anak muda, itu sampai Abu Hurairah itu tidak memikirkan menikah. Ya, saking inginnya terus mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena otomatis kalau menikah berarti akan terbagi waktunya melayani Nabi dan melayani istrinya. Maka dia memutuskan, ya, untuk tidak dulu menikah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Fattahazal masjida maqaman, supaya dia dekat dengan Rasulullah. Maka Abu Hurairah setelah hijrah dari Yaman ke Madinah, diputuskan Abu Hurairah untuk tinggal di masjid saja, di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu mualliman wa imaman, maka dijadikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai gurunya, pengajarnya, sekaligus imamnya, ya, imam salat. Islam yakun lahu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam zaujun wala waladun. Jadi dia selama hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah belum menikah, tidak punya pasangan dan belum punya anak. Wa inna makanat lahu ummun ajuzun. Dia hanya memiliki satu keluarga, yaitu ibu. Bapaknya sudah meninggal sejak Abu Hurairah masih kecil. Dia hanya punya ibu yang sudah tua, asarrat ala syirki. Namun ibunya ini masih dalam kesyirikan di Yaman, masih syirik, tidak mau ikut sama anaknya masuk Islam. Fakana la yafta'u yad'uha ilal Islam isfaqan 'alaiha wa birran biha. Tapi tidak pernah bosan Abu Hurairah untuk mengajak ibunya masuk Islam. Terus diajak dari Madinah pulang ke Yaman untuk diajak masuk Islam. Ya. Fatanfiru minhu wa tasudduhu. Namun ibunya tetap menjauhi anaknya dan tidak mau masuk Islam. Fayatrukuha wal huznu 'alaiha yafri fuadaha faryan. Dan Abu Hurairah pun meninggalkan ibunya lagi, pergi lagi ke Madinah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, dari Madinah ke Yaman dengan jalan kaki, walaupun naik himar atau keledai juga membutuhkan waktu yang lama, ya. Ditinggalkan ibunya dalam keadaan sedih karena belum mau masuk Islam. Wa fi dzati yaumin da'aha ilal imani billahi wa rasulihi. Di suatu hari datang lagi ke ibunya, diajak lagi masuk Islam untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Faqalat fin nabi alaihi assalatu wassalam qaulan ahzanahu wa amaddahu. Namun ibunya mengatakan sesuatu yang membuat Abu Hurairah semakin sakit hati, karena ternyata pada waktu itu Abu Hurairah, ibunya bukan hanya tidak mau masuk Islam, tapi juga menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan Abu Hurairah. Dan ini membuat Abu Hurairah lebih sedih daripada sebelumnya.
Famadha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki. Maka dia pulanglah lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menangis di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bertanya, "Ma yabki ya Aba Hurairah?" Apa yang membuatmu menangis terus wahai Abu Hurairah? Faqala inni kuntu la afturu an da'wati ummi ilal Islam fata'ba alayya wa qad da'awtuha al-yawm fa asma'atni fika ma akrahu. Sebenarnya saya tidak pernah futur, tidak pernah bosan untuk terus akan mengajak ibu saya kepada Islam. Tapi yang membuat saya sedih pada hari ini adalah ketika menghinamu ya Rasulullah. Ibu saya sendiri menghina engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperdengarkan hinaannya ibu saya kepada saya. Artinya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling aku benci. Ini yang paling aku benci tentang ibu saya. Fadullah jalla wa azza ayyumila qalba ummi Abi Hurairah lil Islam. Maka minta Abu Hurairah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan ibu saya, doakan ibunya Abu Hurairah untuk masuk Islam. Rasulullah berdoa. Pada waktu itu juga da'alahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salam alaihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu juga mendoakan supaya ibunya masuk Islam. Di hari itu juga. Ya. Setelah didoakan, maka Abu Hurairah ingin membuktikan Bapak Ibu. Apa yang dilakukan? Pulang lagi ke ibunya. Nah, ini bukan antara Barombong ke Masjid Al-Mubarak. Ini ya negara ke negara Bapak Ibu sekalian. Itu semangatnya. Wah, Allahu a'lam. Belum pernah saya coba. Kalau dari sini saja naik pesawat itu 13 jam ke Saudi, ke Madinah. Nah, ini entah jalan kaki tidak disebutkan atau naik onta enggak disebutkan. Dan onta tidak mungkin karena Abu Hurairah termasuk orang miskin, tidak punya apa-apa. Sampai kita akan baca Abu Hurairah itu pernah menahan haus, lapar sampai diikat di perutnya itu batu. Iya, sampai diikat. Dan di antara sahabat itu tidak ada yang paham kalau dia kelaparan dan kehausan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selalu tahu perihal tentang Abu Hurairah. Ya. Apa yang dirasakan Abu Hurairah, Rasulullah selalu tahu. Ya, selalu tahu. Ketika ketemu, pasti begini lagi. Ya. Baik. Famadaitu ilal bait. Qala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan, famadaitu ilal bait. Saya pulang lagi ke rumahku. Fa izal babu qad ruddah. Saya mau buka pintu, pintunya ditolak. Artinya apa? Ibunya nahan. Tidak boleh masuk. Wasami itu hadatal ma'i. Saya mendengar ada tetesan-tetesan air. Falamma hamamtu bidduhul, ketika saya ingin masuk, qalat ummi, ibu saya mengatakan, makanak, jangan bergerak ya Abu Hurairah, diam, jangan masuk. Makanak itu artinya diam, la tadkhul, jangan masuk. Ya. Summa labisat saubaha, kemudian dia baru pakai bajunya. Dia pakai bajunya, pakai jilbabnya. Wa qalat udhul, baru dikatakan masuk. Sekarang Bapak Ibu sekalian, hormat kepada Abu Hurairah. Harus berpakaian rapi di depan Abu Hurairah, pakai jilbab. Baru dikatakan udhul kepada anaknya. Fadahaltu, maka saya pun masuk. Faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islam. Insyaallah. Baik. Faqalat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini tanda diterimanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seketika itu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, itu dia di rumahnya langsung bergerak hatinya, ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Fa'udtu ila Rasulillah, maka saya pun kembali kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana abki, dan saya pun menangis, minal farahi, karena sangat gembira. Saya menangis karena sangat gembira, kama bakaitu qabla sa'ati minal huzni, sebagaimana saya menangisku sebelumnya karena kesedihan. Wa qultu abshir ya Rasulullah, kabar gembira wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad istajaballahu da'wataka wa hada ummi abi Hurairah ilal Islam. Sungguh ya Rasulullah, telah diterima doamu dan ibunya Abu Hurairah telah diberikan hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kita pilih-pilih saja Bapak Ibu sekalian. Ya, ini. Ya, kecintaannya Abu Hurairah kepada ilmu. Karena panjang sekali berapa halaman ini. Jadi kita singkat-singkat aja lihat-lihat. Ya, hubbuhu ilal ilmi, cintanya Abu Hurairah kepada ilmu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita selalu menasihati untuk jangan pernah bosan dengan menuntut ilmu. Wa kama ahabba Abu Hurairah al-ilma li nafsihi faqad ahabbahu li ghairihi. Sebagaimana Abu Hurairah cinta ilmu tentang untuknya, maka Abu Hurairah juga cinta ilmu untuk yang lain. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita suka kepada sesuatu dan itu baik, maka harus suka sesuatu itu ada pada orang lain. Jangan sekali-kali, khususnya masalah urusan ibadah, sendirian. Bagi kepada orang. Kalau kita mampu untuk misalnya rutin Senin Kamis berpuasa, bagikan resepnya kepada orang lain. Makanya kemarin ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya kita mengajak orang yang kita sendiri belum lakukan. Kalau masalah sunnah nggak ada masalah, kita berbagi resep. Ya, karena terkadang apa yang kita sampaikan itu juga menjadi nasihat untuk diri kita. Terkadang kita sampaikan terlebih dahulu baru bisa kita laksanakan. Karena akan muncul, masa saya mengajak orang dan orang itu sudah melakukannya dan saya belum? Maka tidak masalah Bapak Ibu sekalian, ya. Selama itu sunnah. Kalau wajib, maka kita harus terlebih dahulu melakukannya, karena yang wajib tidak boleh ditinggalkan. Taib. Min dzalika annahu marra zata yaumin bi suqil madinati fahalahu inshigalun nasi bid dunya. Nah, suatu ketika Abu Hurairah melewati pasar, lewat di pasar, yang dimana di pasar itu orang-orang sibuk dengan urusan dunia. Kelihatan dari Abu Hurairah seakan-akan tidak ada yang memperhatikan urusan akhirat, dunia saja, jual beli, memberi, menerima. Ya. Kemudian wastighraquhum fil bai'i wasyira' wal ahdi wal ata'. Fa waqafa alaihim, maka Abu Hurairah pun berhenti sejenak di pasar itu ketika melihat orang-orang sibuknya hanya memberi, menerima, memberi, menerima, memberi, di mana-mana. Ya namanya juga pasar. Ya. Tapi heran, beginikah dunia? Beginikah hidup? Dari jam 8 sampai jam 5 sore misalnya, hidup hanya memberi, menerima, memberi, menerima. Hidup itu aja. Maka berhenti sejenak. Padahal ada di sana di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam majelis taklim, ada majelis ilmu. Maka berhenti sejenak Abu Hurairah. Lalu apa kata Abu Hurairah? Ma a'jazakum ya ahlal Madinah. Wahai penduduk Madinah, apa kelemahan kalian? Apa kelemahan ketidakmampuan kalian? Faqalu wa ma ra'aita min ajzina ya Abu Hurairah. Nah, menurutmu wahai Abu Hurairah, memangnya apa kelemahan kami? Ya. Jadi dibalik pertanyaan. Jadi Abu Hurairah bertanya, apa kelemahan kalian? Mereka bertanya ulang, memangnya menurutmu apa? Ya, nantang. Faqala, maka Abu Hurairah mengatakan, mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqassam wa antum hahuna.
Rasulullah SAW di masjid di sana membagi warisan, masa kalian masih di sini? Iya. Karena Rasulullah Abu Hurairah melihat betapa cinta dunianya orang-orang di pasar ini sangat luar biasa. Maka Rasulullah akan memberikan apa? Ya, memberikan kiasan bahwa Rasulullah di masjid di sana itu membagi-bagi warisan. Kenapa kalian tidak datang ke sana? Kira-kira tergoda enggak? Tergoda. Warisan. Coba kalau mereka Abu Hurairah mengatakan ada majelis taklim di sana, datang mereka? Enggak datang. Tapi ketika Abu Hurairah mengatakan Rasulullah berbagi-bagi warisan di masjid, masa kalian masih di sini? Ala tazhabuna, tidakkah kalian datang ke masjid wa ta'khuduna nasibakum, dan kalian mengambil bagian itu warisan? Siapa tahu dapat jatah, ambil bagian kalian di masjid. Kalau tidak ke sana tidak dapat bagian. Qalu wa aina huwa ya Abu Hurairah? Memangnya di mana ki itu Nabi? Sampai tidak tahu di mana Nabi. Ya. Qala fil masjid, di masjid ki. Faharaju sira'an, maka mereka pun semuanya keluar dari pasar, ditinggalkan kosong pasar. Penjual maupun pembeli datang semua ke masjid. Fawaqafa Abu Hurairah, dan Abu Hurairah tetap berhenti di pasar itu sendirian. Tetap di pasar. Ya. Nah sekarang orang-orang kemana? Ke masjid. Fawaqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Abu Hurairah menunggu sampai mereka kembali dari masjid. Falamma ra'auhu qalu, dan ketika orang-orang yang tadi datang dari pasar ke masjid lalu melihat Nabi di dalam masjid, maka mereka mengatakan setelah mereka datang dari masjid lalu pulang lagi ke pasar, ketemu lagi Abu Hurairah, maka apa yang mereka lakukan? Ya Abu Hurairah, laqad atainal masjida fadakhalna fihi falam nara syai'an yuqsam. Sungguh ya wahai Abu Hurairah, kami telah datang ke masjid dan sama sekali tidak ada di dalam masjid yang dibagi-bagi. Rasulullah memang ada, sahabat juga ada, kaum muslimin banyak, tetapi tidak ada yang bagi-bagi harta di sana. Faqala lahum, maka Abu Hurairah mengatakan, awama ra'aitum fil masjidi ahada, apakah kalian tidak melihat seorang pun di dalam masjid? Qalu bala, banyak. Ra'aina qauman yusalluna wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatazakaruna fil halal wal haram. Kami melihat di dalam masjid ada yang membaca Al-Quran, ada yang salat, ada yang ceramah tentang halal dan haram. Itu yang kami lihat di dalam masjid. Enggak ada yang bagi warisan. Faqala, maka Abu Hurairah mengatakan, waihakum, celakalah kalian. Dzalika mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka warisan Nabi adalah ilmu, ibadah, Bapak Ibu sekalian. Nah ini minimal kira-kira kalau ada yang dipanci seperti itu, dari 100 orang pasti akan ada yang sadar. Akan ada yang sadar, Bapak Ibu sekalian. Ya, akan ada yang sadar. Baik. Nah ini kita lihat lagi. Waqad ana Abu Hurairah bisababin sirafihi lil ilmi. Abu Hurairah banyak menderita disebabkan karena banyaknya insirafi lil ilmi, karena menuntut ilmu. Jadi memang orang yang menuntut ilmu itu harus tahan menderita. Wa in qita'ihi li majalisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yu'anihi ahadun minal ju' wa khushunah al-'aish. Rawa an nafsihi qala innahu kana yashtaddu bi al-ju' hatta inni kuntu as'alu rajula min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ayat min al-Qur'an. Nah, ini kita tidak usah dulu. Kita lihat hadis ini. Ayat. Jadi pernah Abu Hurairah kehausan, kemudian bertanya, kemudian Abu Hurairah singgah di suatu deker jalan yang dimana para sahabat biasa berhenti di situ, maka Abu Hurairah juga berhenti.
Maka bertanya ke Abu Bakar, bertanya kepada Umar tentang ayat, artinya Abu Hurairah juga bertanya selain kepada Rasulullah SAW. Tapi di samping itu juga minta supaya didoakan, tapi tidak ada sekalipun yang mendoakan kecuali yang memanggil, afwan. Fama da'ani. Jadi dia minta dipanggil karena dia kehausan. Jadi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, pernah suatu saat Abu Hurairah sangat kelaparan dan sangat kehausan karena menuntut ilmu, tidak memperhatikan lagi makan dan istirahatnya. Kemudian suatu saat dia mengambil istirahat di tempat di mana para sahabat biasanya sering beristirahat di pinggir jalan. Maka beristirahat juga di situ. Yang kira-kira kalau saya istirahat di sini akan banyak orang yang akan melihat saya dan membantu saya. Maka suatu ketika Abu Hurairah melihat Abu Bakar As-Siddiq, ditanya tentang ayat, diberikanlah tentang ayat, dan yang dia harapkan setelah itu supaya dia dipanggil, tapi ternyata tidak dipanggil, artinya tidak diajak pulang. Berarti kalau bahasa kita tidak tahu kalau dia membutuhkan pertolongan itu, bahwa dia mau minum, mau makan. Nah, kemudian datang lagi Umar bin Khattab, sama dia minta ayat. Setelah itu diharapkan Abu Hurairah akan dipanggil ke rumahnya, ternyata juga Umar bin Khattab juga tidak memanggil. Kemudian tiba-tiba Rasulullah datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan tidak minta apa-apa. Rasulullah langsung menyapa Abu Hurairah. Bukan kamu itu Abu Hurairah? Abu Hurairah, begitu bahasanya. Abu Hurairah, ini bukan Abu Hurairah. Qultu labbaika ya Rasulullah. Iya, saya ya Rasulullah. Wa tabi'tuhu fa dakhaltu ma'ahu al-bait fa wajada qadahan fihi laban. Maka saya pun ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diajak ke rumahnya. Sampai di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pintu rumah dan mendapati ada bejana yang isinya ada susu. Ini coba diperhatikan keajaibannya di sini. Faqala li ahlihi, maka Rasulullah bertanya kepada istrinya, min aina lakum hadha? Dari mana susu ini? Qalu arsala bihi fulan ilaika. Maka keluarga Rasulullah mengatakan, ada orang yang membawa untukmu ya Rasulullah. Faqala ya Abu Hurairah intalik ila ahli suffah fad'uhum. Ini coba bejana Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita kalau bejana cangkir, kalau bukan cangkir mungkin palingan tempat apa itu? Iya, kalau baskom besar juga ya. Iya, mungkin cerek, sebesar cerek lah, atau mangkok ya. Iya, mangkok mie mungkin lebih besar, bisa jadi lebih besar. Ya. Kemudian dipanggil setelah melihat ternyata ada susu. Nah, ini kan cocok untuk Abu Hurairah, kita minum sama-sama. Abu Hurairah sudah ingin sekali minum susu itu. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Wahai Abu Hurairah, coba panggil Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu siapa? Orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi, orang-orang yang tidak punya istri, tidak punya anak-anak, tidak punya orang tua, bapak, ibu, tidak punya keluarga, orang-orang miskin, tidak punya siapa-siapa, yang mereka tinggal di masjid. Itu Ahlus Suffah. Panggil semua. Dan dikatakan bahwa mereka sekitaran 40 orang. Kira-kira cukuplah dengan susu yang hanya sebejana itu. Iya. Dan Abu Hurairah sangat menginginkan susu itu. Ternyata ingin dibagi-bagi lagi yang lebih banyak daripada dirinya. Iya. Fasa'ani irsaluhu iyaya lidakwatihim wa qultu fi nafsi, maka saya pun mengatakan pada diri saya dalam hatinya, ma yaf'alu hadzal labanu ma'a ahli suffah. Rasulullah ini mau diapakan susu yang sedikit ini dengan jumlah orang-orang yang begitu banyak? Bahasanya cukup enggak itu? Wa kuntu arju an anala minhu syurbatan ataqawwa biha thumma adhhab ilaihim. Sebenarnya saya sangat ingin sekali minum dulu walaupun setetes, walaupun sedikit saja. Baru saya datang kepada mereka, minimal saya dapat duluan. Iya kan? Kan yang paling haus kan Abu Hurairah. Ternyata sampai di sana dia juga yang terakhir minum. Fa ataitu ahlas suffah
wa da'autuhum, maka saya pun datang kepada ahlus suffah, orang-orang yang ada di pelantaran masjid itu yang tinggal kasihan ya, yang mabit setiap malam, maka saya panggil kepada mereka, fa'aqbalu, maka mereka pun datang. Falamma jalasu inda Rasulillah, maka ketika ahlus suffah mereka itu yang sekitar 40 orang itu duduk melingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hudz ya Abu Hurairah fa'atihim." Ambil susu itu dan bagikan kepada mereka. Sama sekali Rasulullah belum mengatakan ambil sedikit dan minum, wahai Abu Hurairah. Iya. Tapi ambil susu itu dan bagi kepada mereka. Faja'altu a'ti rajula fayashrabu hatta yarwa ila an syaribu jami'an. Maka saya pun membagi susu itu, saya kasih satu persatu sampai cukup. Itu cukup Bapak Ibu sekalian. Cukup susu itu sampai mereka semuanya merasa lega dengan air susu itu. Ya. Setelah habis, fanawaltul qadaha li Rasulillah. Saya pun membuatkan secangkir untuk Rasulullah. Farafa'a ra'sahu ilayya mubtasiman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya kemudian senyum. Jadi Abu Hurairah ingin setelah selesai itu yang sekitar 40 orang minum, gilirannya Abu Hurairah ingin memberikan secangkir kepada Rasulullah. Rasulullah mengangkat kepalanya sambil senyum kepada Abu Hurairah mengatakan, baqaitu ana wa anta, sisa saya dan kamu. Luar biasa ini apanya? Romantisnya Rasulullah kepada Abu Hurairah. Sisa kita berdua tak? Iya. Qultu sadaqta ya Rasulullah, maka saya mengatakan iya betul Rasulullah. Nah saya dari tadi ini haus. Qala fashrab. Rasulullah katakan apa? Minum saja wahai Abu Hurairah. Fasharibtu, maka saya pun minum. Tsumma qala ishrab. Fasharibtu. Saya minum. Jelas karena sisa satu gelas ini Bapak Ibu. Maka saya pun minum. Jelas Abu Hurairah akan sisakan karena Rasulullah belum minum. Ya, faedahnya diantaranya Rasulullah mau minum sisa sahabat. Ya, sisa minum para sahabat. Sampai berulang-ulang isyrab, minum Abu Hurairah, karena Rasulullah tahu ini belum habis dan Rasulullah menginginkan dia habisin saja. Dia minum, belum habis, minum sampai habis. Setelah itu apa yang dilakukan? Wa mazala yaqulu isyrab fa asyrab. Terus dia mengatakan minum, maka saya pun minum. Hatta qultu walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah, yang demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, la ajidu lahu masaqan. Saya sudah kenyang dan tidak ada lagi ini susu. Tidak ada mini susu. Apalagi yang mau saya minum? Fa ahazal ina wa syariba minal fadlah. Maka Rasulullah pun mengambil bejana itu, cangkir itu, lalu Rasulullah minum sisa-sisanya. Ya. Kalau Abu Hurairah saja mengatakan tidak ada mie, tapi Rasulullah tetap mengambil lalu minum sisa-sisanya. Ya. Nah ini. Baik. Nah terakhir, banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Terakhir karena sudah azan, ibadahnya Abu Hurairah. Ibadahnya Abu Hurairah. Dikatakan qad jama'a Abu Hurairah ila wafrati ilmihi wa samahati nafsihi at-tuqa wal wara'. Fakana yasumun nahar wa yaqumu sulusal lail, thumma yuqizu zawjatahu fataqumu sulusahu ats-tsani, thumma tuqizu hazihi ibnataha fataqumu sulusahu al-akhir. Fakanat al-ibadatu la tanqati' fi baitihi tawal al-lail. Jadi dikatakan dalam kitab ini bahwa Abu Hurairah ini itu ilmunya luas, kemudian orang yang bertakwa, orang yang wara', di siang hari berpuasa, di malam hari qiyamul lail. Wa yaqumu sulusal lail al-awwal. Abu Hurairah sudah bangun di sepertiga awal. Sepertiga awal berarti kira-kira jam 12 sampai jam 2 misalnya. Atau jam 11 sampai jam 2. Ya. Bangun. Di jam 2 kira-kira yaitu dikatakan sulusahu as-sani, 2/3 malam. 2/3 malam yaitu jam 2 sampai kira-kira ya jam 4 misalnya. Ya, jam berapa lah? Ya, 2/3. Ya, kalau kita bagi malam mungkin awal malam jam berapa ya? Mungkin jam 10 kali ya, sampai jam 12. Mungkin jam 12 sampai jam 3 itu 2/3 malam.
dibangunkan istrinya. Jadi di sepertiga awal malam dia yang sholat sendirian. Setelah itu dia bangunkan istrinya di 2/3 malam. Ya, 2/3 malam. Kemudian 3/3 malam, artinya menjelang subuh, sudah tidur istrinya. Sebelum itu dibangunkan anak perempuannya, karena anaknya perempuan. Dibangunkan anaknya untuk sholat tahajud juga. Abu Hurairah tidak tidur sepanjang malam. Ya, tidak tidur. Yang dia lakukan adalah sholat sendirian, kemudian dibangunkan istrinya dan tentu dia juga sholat, kemudian disuruh tidur dulu istrinya, kemudian dibangunkan anaknya. Jadi sedikit demi tidak secara keseluruhan, ya karena juga salah satu sunnahnya kalau qiyamul lail itu lebih baik sendiri saja, ya. Nah, ini masih banyak Bapak Ibu sekalian, tapi tidak akan habis juga kita bahas perjalanan hidupnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka insya Allah cukup Abu Hurairah ini bisa menjadi penyemangat kita untuk menuntut ilmu, untuk beribadah. Bapak Ibu sekalian, hidayah memang di tangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika hidayah itu ada di tangan kita, ya justru yang harus kita lakukan adalah istiqomah. Karena bisa saja hidayah yang sudah di tangan kita itu bisa hilang karena kelengahan kita, kelalaian kita, tidak menjaga dan tidak istiqomah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin saya mau Ustaz, apakah Ibu Abu Hurairah itu termasuk dari sahabat? Apakah ada riwayat yang menyatakan bahwa beliau termasuk sahabat? Karena kalau tidak salah satu syarat disebut sahabat atau sahabat itu adalah pernah melihat Rasulullah SAW. Ya. Jadi pengertian sahabat itu adalah yang pertama beriman kepada Rasulullah, yang kedua ketemu Rasulullah SAW, yang ketiga mati dalam keadaan Islam. Iya, mati dalam keadaan Islam. Kalau tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka dia cukup dikatakan muslim dan muslimah, bukan sahabat. Wallahu a'lam, saya juga tidak mendapat riwayat bahwa ibunya sahabiah, karena kebetulan juga dikatakan bahwa tinggal di Yaman, dan begitu juga tidak lama setelah itu meninggal Rasulullah SAW, karena berjumpahnya juga Abu Hurairah dengan Rasulullah hanya tiga tahun, tiga tahun. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sahabat itu mungkin kita banyak mendengar kaum muslimin, termasuk pernah kita mendengar banyak orang yang murtad ketika Rasulullah SAW wafat. Nah, banyak mengatakan banyak sahabat yang murtad. Maka yang murtad itu bukan sahabat, pernah muslim kemudian keluar daripada Islam, tapi bukan dari kalangan sahabat. Ya, karena sahabat, orang yang pernah ketemu Nabi itu mustahil mereka akan murtad. Mustahil mereka, tidak ada seorang pun yang masuk Islam, beriman kepada Nabi, ketemu Nabi kemudian murtad, tidak seorang pun. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama, terjadi di sana perang riddah karena banyaknya kaum muslimin yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kata Abu Bakar As-Siddiq, la uqatilanna man farraqa baina shalah wa zakah. Perang pertama setelah itu adalah perang riddah. Ya, saya akan memerangi mereka, orang-orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Mereka kaum muslimin pada waktu itu yang mengeluarkan zakat di zaman Nabi SAW, kemudian di zamannya Abu Bakar tidak mau mengeluarkan zakat walaupun mereka tetap sholat. Ya, Abu Bakar perangi mereka dan banyak orang yang keluar daripada Islam. Walaupun setelah perang itu terjadi, mereka banyak yang kembali baik Islamnya. Nah, jadi orang-orang yang murtad waktu itu ketika dikatakan ada perang riddah, terjadi pemurtadan dari kaum muslimin, banyak yang salah paham di sana. Yang mengatakan dianggap seakan-akan semua muslim di zaman Nabi SAW disebut sahabat. Ini karena kurang paham tentang makna sahabat. Jadi sahabat sekali lagi adalah orang yang beriman
dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bertemu langsung dengan Nabi walaupun sebentar. Dalam riwayat ada yang mengatakan harus masa artinya menuntut ilmu kepada Rasulullah. Ada yang mengatakan yang penting pernah ketemu. Kemudian mati dalam keadaan, wafat dalam keadaan beriman ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan tabi'in yang ketemu dengan sahabat disebut tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para tabi'in, para sahabat. Ketemu dengan sahabat, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan beriman, berislam. Selain itu dikatakan muslim ya kalau tidak ketemu sahabat. Wallahu a'lam. Mungkin ada satu lagi pertanyaan sebelum kita akan, kalau ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Insyaallah kita bertemu di pertemuan selanjutnya untuk menggali faedah atau poin-poin penting yang ada dalam hadis ke-9 tadi. Saya kira sekian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.